setiap manusia yang memiliki harta sebanyak apapun tidak akan pernah bisa memberikan kenikmatan kepada orang lain kecuali harta tersebut halal, rezeki yang diberikan oleh Allah secara langsung. Kalau ibu lagi kesal sama anak, ya Allah bandel banget, jangan. Ya Allah pinter, kaset, itu doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Untuk lebih jelasnya mari saksikan videonya. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kalau kita ngebahas tentang satu, hari ini kita bisa bilang walimatul arsh, betul ya? Walimatul arsh. Setiap yang dikatakan seseorang dalam keadaan bahagia, maka wajib bagi seorang mukmin dia bersyukur kepada Allah. Di malam ini kan tasyakuran judulnya. Betul? Tasyakuran judulnya. Ada tasyakuran itu macam-macam. Ada tasyakuran syukur tandanya kepada Allah. Ada tasyakurannya syukur kepada siapa? Kepada siapa? Kenapa Bib kok dikata syukurannya sama syaitan? Tulisannya tasyakuran, tapi yang nyanyi bajunya kurang bahan. Terbuka, rambut nggak pakai kerudungan, yang ngundang dosa, yang joget, yang nyawer, dari dosa sampai ribut rumah tangganya. Bukan berarti urusan kalau tasyakuran, jangan pakai tasyakuran, sebut aja hiburan. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Sesuatu hiburan itu ada yang baik, ada juga yang enggak. Kalau dibilang tasyakuran tapi modelnya begitu, itu kan menghina Allah namanya. Jadi kita nih yang paling wajar, setiap manusia itu syukur kepada Allah. Bukan berarti saya benci sama dangdut, Melayu, enggak. Saya punya om penyanyi kok. Saya punya om penyanyi Melayu, namanya Ali Alatas. Ibu bapak mungkin tahu banyak. Habib bisa lagu Melayu, banyak yang saya hafal, banyak yang saya tahu. Tapi saat itu pemainnya laki-laki, yang nyanyi laki-laki. Yang nonton campur juga sih. Tapi seenggak-enggaknya hilang dari satu kemaksiatan, ya alhamdulillah. Kan begitu. Yang perempuan datang kan ya palingan jempolnya doang tuh yang goyang. Kan begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kampung ini dijaga sama Allah. Nah, tasyakuran yang seperti ini, inilah yang diinginkan oleh Allah. Sesuai daripada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya sama Allah. Orang yang kufur, yang nggak pernah syukur, hati-hati. Azab akan diturunkan oleh Allah, bukan hanya berupa di dunia, namun sampai ke akhirat. Dunianya mendapat azab, akhirat mendapat. Tuh dia. Kita kan corona kemarin sebenarnya pelajaran buat kita. Puluhan tahun kita dikasih rezeki, dikasih sehat, lupa syukur sama Allah. Dapat datang corona, sebenarnya ini teguran dari Allah. Ada orang yang makin kufur kepada Allah. Allah lah, ya Allah, ini kenapa jadi begini? Ini kenapa harus ada wabah? Kenapa? Ini teguran. Biar kita sadar. Puluhan tahun yang kita menerima nikmat, ayo syukur. Coba, kalau dari umur kita kecil kayak kemarin, corona sampai gini hari, bagaimana coba? 2 tahun aja kita nggak sanggup. Jangankan 2 tahun, 1 bulan aja udah nggak sanggup. Betul? Betul. Nah, ini cara Allah untuk merubah seseorang untuk makin yakin kepada Allah. Manusia ini kadang kan suka ngerasanya dirinya itu ngerasa beriman. Orang ngerasa dirinya Islam udah pasti beriman. Belum.
Orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Orang yang beriman kepada Allah sudah pasti dia seorang mukmin. Tapi kalau seorang yang namanya Islam belum tentu dititipkan iman. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengundang setiap orang untuk menjalankan ibadah puasa, menjalankan salat, zakat. Semua ini yang dipanggil iman, bukan Islamnya. Ada orang yang ikut dengan ciri-ciri orang yang beriman itu apa? Ciri-ciri orang yang beriman menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ini sudah harga mati. Bukan NKRI aja harga mati, tapi hukum Allah, syariat, ini sudah harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Ini yang dikatakan di dalam syariat. Kadang manusia dapat nikmat foya-foya. Dapat sedikit rezeki, hambur-hambur. Sedangkan Allah sudah kasih tahu, yang rezeki kalian terima itu ada rezekinya orang lain dari tangan kalian. Ini tanda orang yang bersyukur kepada Allah, berbagi. Itu tanda syukur. Ada orang dapat proyek, banyak proyeknya. Begitu dapat proyek banyak, yang ngasih proyek, kadang hadiah aja nggak dapat. Orang yang bersyukur nggak bakal begitu. Kenapa? Dia tahu wasilah dari seseorang yang memberikan proyek itu, itulah hadiah buat dia. Itu tanda syukur. Sampai Allah di dalam surat Ar-Rahman, Allah ulang satu ayat, diulang puluhan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaz. Satu ayat diulang puluhan kali. Agar apa? Biar kita sadar, nggak ada satu kenikmatan di dirinya. Semuanya nikmat. Mata ini nikmat ya? Telinga, hidung, mau pesek, mau mancung, nikmat. Yang penting ada lobangnya. Lu bisa kebayang hidung mancung nggak punya lobang? Mengap-mengap ke ikan mujair. Kan begitu. Nah ini alhamdulillah, nikmat Allah kasih punya hidung. Alhamdulillah kita bisa ngomong. Alhamdulillah lidah kita nggak kaku. Kebayang kalau lidah kita punya tulang? Kebayang nggak? Ini nikmat dari Allah. Kepala bisa nengok kanan kiri. Coba kalau model ayam, mata kita kanan kiri, nyebrang mah nyelonong aja. Ini nikmat semua yang Allah berikan sama kita. Maka dari itu wajiblah setiap manusia syukur kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tahu Nabi Muhammad? Tahu dari mana? Pengajian Habib. Kita sering benar cerita tentang Nabi, kita paham. Nabi itu manusia yang paling pandai bersyukur sama Allah. Yaitu kan Nabi. Lah, justru kita karena umat Nabi wajib ngikutin Nabi. Nabi, satu riwayat Pak, Bu, dengar baik-baik nih. Bu, saat satu riwayat Nabi SAW pulang ke rumah. Nabi tanya, ya Aisyah, adakah pagi ini makanan yang bisa kita makan? Jawaban Siti Aisyah apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya 2 bulan dapur tidak mengeluarkan asap. 2 bulan Pak. Bapak satu hari ibu nggak masak bagaimana? Dicarekan deh ku istri. Betul. Betul. Jawaban Nabi apa? Marah? Enggak. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, baik kalau seperti itu, kalau nggak ada yang kita makan, hari ini aku berpuasa. Siti Aisyah ngejar jawab balik, ya Rasulullah, engkau izinin nggak aku puasa? Silakan puasa dua-duanya. Nggak ada makanan aja syukur sama Allah. Kita, la ilaha illallah, duit udah banyak, makanan banyak, masih ngambil hak orang lain. Betul? Itu contohnya korupsi. Betul? Kaya raya, masih ngambil hak orang lain. Kurang syukur. Nabi sudah ngajar. 7 hari Nabi nggak makan, perut diganjel sama batu. Tetap Nabi bersyukur. Seandainya Nabi minta sesuatu kepada Allah, jangankan cuman makanan, gunung
Uhud, sekelilingan gunung tersebut akan dijadikan emas oleh Allah. Jika Nabi mau, akan dijadikan seorang raja yang kaya raya. Nabi yang paling kaya, lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tapi apa jawaban Nabi? Saat Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril tanyakan kepada Muhammad. Dia ingin sebagai seorang hamba atau ingin sebagai seorang yang kaya raja atau raja? Apa jawaban Nabi? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku menginginkan menjadi seorang hamba. Nabi pengen jadi seorang hamba. Kenapa? Karena Nabi tahu seseorang yang sudah dijadikan seorang hamba pasti akan mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Bu, disayang suami enak? Kecil, Bu. Bapak disayang istri senang? Kecil. Saling cinta. Saling cinta nggak? Dusta. Habib nih bikin ribut aja rumah tangga. Emang. Yang namanya cinta manusia, setiap manusia cintanya pasti ada batasan. Siapa bilang, Bib? Saya selalu, Bib, menyampaikan kepada suami, Ayang, tahukah engkau dalamnya lautan? Kenapa, Yang? Cintaku lebih dalam dari semua lautan yang ada di dunia ini. Yalah! Ngomong lo sama Tong. Serius, Bib, itu saya ungkapan dari hati. Boleh. Nggak ada yang ngelarang. Haram. Enggak. Suami nyaut, kamu baru lautan. Kamu tahu gunung tertinggi di dunia ini? Nggak tahu, Yang. Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Enek banget, enek. Bohong. Terima nggak kalau saya bilang ibu bapak bohong cintanya? Terima nggak? Kalau nggak terima, bodoh amat. Sekarang saya mau tanya, Ibu, Bu, Bapak mati. Kok Ibu amin? Numpain amat lu. Bapak mati, Ibu mau nemenin di liang lahat. Amit-amit, mendingan gue ngitungin warisan. Betul, Pak? Bapak, Ibu mati, mau nemenin di liang lahat. Iya, gak mendingan gue cari yang mudahan. Ujung liang lahat 2 kali 1 selesai. Gak akan pernah lebih sampai yaumil kiamat lah. Kuburan belum 40 hari bapak udah ngebet cari umur 19 tahun. Jangan ditepokin tangan, Ibu. Nanti kalau saya terbang kan bahaya. Dipikir gue burung dara kali. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Cintanya manusia, nggak ada yang melarang kalian saling jatuh cinta. Tapi ingat, cinta itu dapat merusak segalanya. Kalau katanya orang bundar, love is blind. Ngerti gak lu? PA. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang-remang. Betul. Yang jauh jadi dekat. Benar? Yang pesek? Nah, fitnah namanya. Yang gembrot? Itu lebih fitnah, Bu. Kalau kata cinta, gembrot itu, pesek itu, kalau ada orang pesek, nggak bakal dibilang pesek. Kamu tuh nggak pesek, kamu mancung yang tertunda. Masih bisa bangun, bisa duduk. Orang gembrot susah bangun, susah duduk. Benar nggak? Benar ya? Apa kata cinta? Bukan gembrot, semok. Benar nggak? Itu cinta. Itu cintanya manusia. Tapi cintanya Allah nggak pandang. Mau gendut, mau gembrot, mau pesek, mau mancung. Semua
pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah. Baik dia minta maupun dia tidak minta, semua akan diberikan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang kita juga kalah bersyukur. Allah ciptain manusia itu berpasang-pasangan, betul? Laki-laki dengan wanita. Betul ya? Betul. Kenapa sih Allah berikan kita pasang-pasangan? Karena setiap manusia yang diberikan pepasangan pasti akan ada buahnya. Kayak nih hari pengantin, nih tadi pagi ya. Nikah tadi pagi. Setelah nikah, Allahumma nih malam pertama. Kerja keras. Hahaha. Dia yang kerja, kenapa lu yang senang? Betul? Ngadepin apa? Buah hati. Ini kuncinya syukur. Insya. Ayo kita banyakin syukur sama Allah. Kadang kita ini manusia itu dikasih banyak, mau tambah. Dapat 1 mau 2. Dapat 2 mau 4. 3 mah lewat. Dapat 4 minta 8. Tuh. Manusia kadang setiap apa yang diberikan kurang. Kurang aja bawaannya. Emang dasar manusia kalau sudah dikasih sesuatunya kurang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenal Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman? Kenal di mana lu PA? Tukang bubur ayam namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya raya, betul? Hartanya umatnya jin. Umatnya jin. Mau ngebangun ya nggak pakai tukang. Semuanya jin, kontraktor Allah. Semuanya jin yang kerja. Saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau izin kepada Allah, ya Allah, aku ingin membagikan rezeki kepada makhlukmu yang ada di dunia ini. Kata Allah, ya Sulaiman, engkau nggak akan mampu. Izinkan aku. Allah, engkau telah memberikan kekayaanku yang begitu melimpah ruah. Izinkan aku memberikan makan kepada hambamu yang ada di dunia ini. Yang mana dulu kata Allah? Binatang yang ada di lautan dulu. Allah kabulin. Allah kabulin. Silahkan wahai Sulaiman. Antum tahu? Bikin makanannya itu 1 bulan. Bikin makanannya 1 bulan. Panjang makanannya 70 kilometer. Bisa kebayang makanan panjang 70 km. Dari ujung sampai ujung, lewatin Kuningan, itu makanan semua. Bikinnya 40 hari. Yang masak jin sama manusia. Masih kurang waktunya, panjang. Tuh, coba kebayang. Mau ngasih makan kepada penghuni laut. Baru dibawa ke pantai, di pinggiran pantai. Ya Allah, izinkan aku memberikan. Allah izinkan, keluar ikan paus. 1 kali makan semuanya beak. 1 ikan makan makanan itu 70 km dimakan habis, yang dimasak selama 40 hari dalam 1 lahapan. Setelah itu Nabi Sulaiman sujud kepada Allah. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Ternyata tidak ada rezeki sempurna melainkan rezeki yang telah engkau berikan kepada setiap hamba-hambamu. Semut diambil sama Nabi Sulaiman. Semut dimasukin ke dalam toples. Semut, saya mau tanya, engkau dalam 1 tahun makan berapa butir gandum? 1 butir. Wahai Nabi Allah. Baik, dikasih 1 butir gandum. 1 butir ini habis dalam setahun. Habis wahai Nabi Allah. Ditaruh dalam toples, dimasukin gandumnya, didiamin. Dapat 1 tahun, ini semut, ternyata gandumnya masih ada setengah. Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, engkau telah berdusta kepadaku. Engkau bilang 1 butir gandum ini akan habis dalam 1 tahun. Ternyata sudah 1 tahun masih ada setengahnya. Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika dahulu saat aku berpasrah diri kepada Allah, maka rezekiku tidak akan pernah dikurangi oleh Allah. Maka tatkala aku ada di dalam genggamanmu,
engkau yang menjamin rezekiku. Aku khawatir engkau seorang hamba, engkau akan lupa kepadaku, katanya. Nabi Sulaiman dapat pelajaran dari seekor semut. Kenapa? Bahwa setiap manusia yang memiliki harta sebanyak apapun tidak akan pernah bisa memberikan kenikmatan kepada orang lain kecuali harta tersebut halal, di rezeki yang diberikan oleh Allah secara langsung. Tuh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Enak nggak kalau harapan sama manusia? Berharap sama manusia enak? Kecewa pasti. Datang, saya mau pinjam duitnya masih pulang. Waalaikumsalam. Teh sehat, teteh makin gelis, cantik bukan main. Oh, Aap makin gagah loh, perutnya buncitan loh, Ada apa? Mau pinjam duit 50.000. Sarua, aing juga baru aja minjam. Betul. Kecewa pulang, kecewa. Mintanya cuma satu, sama siapa? Allah. Kalau jika seseorang hamba dia bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, pasti akan menerima kebahagiaan dunia wal akhirat. Jika mereka bergantung kepada manusia, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillahi min. Mulai saat ini cukup kita bergantung kepada Allah, harapan hanya kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti Allah kasih jalan keluar buat kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Corona kan udah lewat 2 tahun lalu. Saya mau tanya, 2 tahun lalu ada yang pada berhenti makan? 2 tahun berhenti makan ada? Bahkan ada yang naik berat badannya. Naik 19 kilo. Tapi alhamdulillah ada syukurnya. Kenapa? Dikasih istirahat. Saya waktu itu pernah ngomong sama Habib Gures. Habib, Rifki istirahat. Rifki agak sedikit capek. Rifki udah tipes berkali-kali. Apa jawaban Habib? Capek, iya. Ntar istirahatnya di akhirat. Ya Allah, suruh istirahatnya di akhirat. Tapi ternyata itulah yang namanya istirahat. Ya wajib harusnya di akhirat. Sekarang di dunia, ambil manfaat dunia untuk akhirat. Ambil manfaat dunia untuk, ini banyak yang terbalik, manfaatin akhirat untuk, tuh hati-hati. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari sarapan, nggak diberhentiin kita sama Allah waktu corona, masih sarapan, makan siang, sore masih nyemil singkong ubi, masih ngopi, masih malam masih makan, tengah malam masih nyemil indomie. Apaan yang dipusingin? Nah, hidup makan mulu. Nabi manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Satu malam Nabi nangis, setiap rakaatnya ditanya, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan menangis? Jawaban Rasulullah, ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi manusia paling bersyukur kepada Allah. Kita manusia model kayak kita ini, kapan syukurnya? Setiap apa yang kita dapat nikmat dari Allah, selalu kita lupa. Yang nggak enak kita ingat. Yang diberikan nikmat, lupa kita. Bu, Pak, Allah ngasih kita sakit, itu nikmat dari Allah. Biar tahu bahwa sehat itu nikmat. Kita dikasih kekayaan, syukur sama Allah. Biar tahu bahwa itu adalah, kita dikasih semuanya serba dalam keadaan kecukupan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah tahu speknya kita ya cuma sampai situ. Kadang kita kalau minta sama Allah, ya Allah, lobakan rezeki aing. Betul. Buat apa banyak-banyak rezeki? Buat ibadah. Bohong. Jogja bisa dibeli. Kalau udah kelihatan duit di depan kita, hambur-hambur. Boro-boro ingat sedekah disuruh bayar zakat, ya pirit-piritan. Ih, orang rezeki saya yang nyari, pakai ngeluarin zakat 2,5%. Ih, capek saya. Tuh. Betul nggak? Hidup syukur aja sudah. Cukup nikmat dari Allah yang udah diberikan sama kita di hari ini. Nikmatin. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki kita dari mulai kita lahir sampai kita wafat, 30% kehidupan kita akan diberikan rezeki oleh Allah selama di dunia. 70%-nya kapan, Bib?
Tartu di akhirat. Itu di akhirat akan diberikan rezeki yang kita butuhkan. Ngelihat burung lewat, ya Allah enak kali itu daging burung. Ada di depan kita. Mau apa lagi di dalam sorga? Semuanya bakal diberikan sama Allah. Bib, saya rokok ada nggak Bib sorga? Ada. Lu ambil apinya di neraka. Tuh lihat. Semuanya ada. Nggak ada yang nggak ada. Allah memberikan kita kesempurnaan di dunia. Nggak ada satupun yang kurang buat kita yang ada di dunia ini. Tapi kita memang kurang syukur. Semuanya dibutakan oleh dunia. Maka kehidupan hanya kurang, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi seorang istri syukur milikin suami model kayak suaminya. Walaupun hidung pesek, mata sipit, perut buncit, betis bepeng kayak tales. Syukur alhamdulillah. Tuh. Kenapa? Masih napas. Betul nggak? Coba udah begitu bentuknya nggak napas. Kan celengan semar namanya. Tahu celengan semar ya? Napas nggak? Kagak bakal napas. Nah, orang benda mati. Kita punya suami begitu alhamdulillah. Bapak punya suami walaupun hitam legam kayak aspal. Syukur alhamdulillah. Dibilangnya jangan hitam, panggil manis. Manis. Orang pada bilang hitam, bodoh amat yang. Buat aku mah kamu mah bukannya hitam, kamu putih yang tertunda. Syukurin, nikmatin. Kenapa? Jaga hatinya. Jaga setiap apa yang telah diberikan oleh Allah. Jaga, nikmatin. Bawa dia seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah. Bapak, ibu milikin keturunan, alhamdulillah. Bib, tapi anaknya badung. Itu ujian buat orang tua. Anak badung mah yang disalahin orang tua, jangan anaknya. Ini kalau anak Budi bukan anak saya. Lah anak siapa? Anak kucing. Gak boleh. Mulut hati-hati juga buat anak. Kadang kalau kita ngedumel tuh anak setan. Anaknya setan gimana bapak emaknya? Kan begitu kan? Jangan. Kalau ibu lagi kesel sama anak, ya Allah bandel banget, jangan. Ya Allah pinter, kaset, itu doa. Jangan ngomongin anak mandul-bandul, macem-macem, jangan. Bangor, sia, jangan. Gak boleh. Harus dengan panggilan baik. Niscaya Allah membentangkan malaikatnya dengan sayapnya, maka doa itu yang disebut, maka akan menjadi perubahan untuk anak-anak kita. Insya Allah. Yang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga kajian-kajian beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.